Ya, Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan kami dari mahasiswa PSD Kawaru, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Kami dari kelas A kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perspektif Siwalima pada masyarakat Kabupaten Seram bagian timur. Perkenalkan, nama saya Irianti Wakole. Saya Mila Sarci Matlagiri. Saya Sarina Lawrele. Dan saya Yuji Silvai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. A. Geografi. Kabupaten Seram bagian timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Maluku. Ibu kota kabupaten ini menurut undang-undang terletak di daratan Hinimua. Akan tetapi pusat kegiatan sementara berlangsung di Bulang. Dengan luas wilayah Kabupaten Seram bagian timur kurang lebih 15,887.092 km, yang terdiri dari luas laut 11,935,84 km dan luas daratan 3,952,08 km. Jumlah sungai besar dan kecil yang bermuara ke laut pada 4 kecamatan sebanyak 29 buah jumlah. Dimaksud belum termaksud anak-anak sungai yang bermuara ke sungai utama. Terdapat 2 sungai besar yang tidak mengalami kekeringan sepanjang tahun, yaitu Sungai Bobot atau lebar 70 meter di Kecamatan Wirinama dan Sungai Wasiwang atau lebar 85 meter yang membatasi Kecamatan Seram Timur dan Kecamatan Gula. B. Demografi. Islam sebanyak 94,35%, Kristen Protestan sebanyak 2,95%, Katolik sebanyak 1,53%, Hindu sebanyak 0,64%, dan Buddha sebanyak 0,35%. C. Penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Seram bagian timur 2021 sebesar 137.972 jiwa yang terdiri dari laki-laki 40.602 jiwa, perempuan 40.718 jiwa. D. Budaya. Nilai-nilai sosial budaya yang terletak yang telah mengakar pada setiap dusun, desa atau kecamatan Kabupaten Seram bagian timur masih dipertahankan sebagai modal dasar bagi peningkatan persatuan kesatuan dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Seram bagian timur. Walaupun masyarakat di kabupaten ini masih mencerminkan karakteristik masyarakat yang multikultur, tetapi mempunyai nilai-nilai budaya sendiri-sendiri sebagai presentasi kolektif. E. Bahasa. Ada beberapa bahasa yang digunakan pada Seram bagian timur. Yang pertama, bahasa Seram, Tawaru atau Geser atau Bohong. Yang kedua, bahasa Hopi atau Bangboy. Yang ketiga, bahasa Kesui atau Emak. Yang keempat, bahasa Boing atau Solanbeun. Yang kelima, bahasa Salas. Yang keenam, bahasa Elnama. Yang ketujuh, bahasa Bobat. Dan yang kedelapan, bahasa Belwekan. Belkewan. Secara umum, kondisi atau status bahasa daerah tersebut sudah dianggap tidak aman, mengalami pergeseran, bahkan bisa disebut kritis, sebab bahasa daerah tersebut tidak digunakan lagi oleh penurunnya sebagai media komunikasi baik di ranah keluarga, pemerintahan, keagamaan, dan pendidikan. Sebagaimana diketahui, beberapa pakar ilmu bahasa, terutama yang memiliki kajian pemerintahan bahasa daerah, berpendapat bahwa jika tidak dilakukan pewarisan bahasa daerah di dalam ranah keluarga dan pendidikan, dapat dipastikan
bahwa daerah berpendapat bahwa jika tidak dilakukan pewarisan bahasa daerah di dalam ranah keluarga dan pendidikan, dapat dipastikan bahwa daerah secara perlahan akan mengalami pergeseran, kemunduran, dan akhirnya menuju kepunahan. Jika bahasa daerah sudah punah, salah satu sendi kehidupan secara otomatis akan berkurang karena identitas etnis hilang. Serta yang lebih miris lagi adalah kepunaan bahasa akan berdampak pada hilangnya salah satu peranti kebudayaan yang menjadi identitas etnis. Keprihatinan pada kondisi bahasa-bahasa daerah tersebut menjadi pijakan awal bagi pemerintah Kabupaten Seram bagian Timur melalui Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga untuk melestarikan dan melindungi bahasa melalui program penelitian penyusunan kamus bahasa daerah di Kabupaten Seram bagian Timur, Kepala Dinas Dikpora. F. Peralatan hidup dan teknologi. Yang pertama, tudun atau anyaman topi. Yang kedua, koin. Yang ketiga, lokar. Yang keempat, hokolou. Dan yang kelima, gona-gona. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu tudun atau anyaman topi. Sekitar tahun 1950-an, berawal dari kisah seorang laki-laki separubaya yang menurut cerita masyarakat Kisar, ia diusir dari kampung halamannya atau Timur Leste bersama dengan seorang perempuan yang bernama Madai. Melewati perjalanan laut kemudian menetap di desa Oirata Barat oleh kepala desa setempat. Ia diberikan tanah dan membangun rumah di sekitarnya. Bertumbuh pohon koli. Dengan keterampilan yang dimiliki, ia mengajak warga setempat untuk mengambil daun koli dan menganyam topi dari daun koli. Sampai saat ini, keturunan dari tetap membuat keterampilan tersebut. Cara membuat topi yaitu daun koli muda dipotong dan dijemur di matahari selama kurang lebih 2 hari. Setelah itu disayut tulang tengah daun dengan lebar daun kurang lebih 3 mil. Setelah itu dianyam berbentuk topi. Untuk satu buah topi dibutuhkan 150 daun koli. Yang kedua, hoin. Hoin atau yang lebih dikenal dengan bakul adalah tempat mengisi makanan yang sudah dipanen, dan menurut tradisi biasanya hoin ini akan digunakan pada pesta adat Yawawini atau pesta perkawinan. Bakul digunakan untuk tempat biji-biji jagung yang sudah dipanen untuk sebentar nanti disumbangkan ke keluarga yang punya hajatan. Hoin atau bakul dibuat dari anyaman daun koli yang sudah dikeringkan. Yang ketiga, lokar. Kerajinan tradisional masyarakat Kisar yang dikenal dengan nama lokar atau keranjang memiliki berbagai fungsi dalam kebutuhan sehari-hari. Lokal atau keranjang dibuat dari bahan bambu dengan panjang 3 ruas, kemudian dibelah-belah dengan pisau menurut ukuran kira-kira 3 cm dan dikikis halus. Untuk membuat lokar diperlukan kurang lebih 18 potong untuk mendapat sebuah lokar. Lokar berfungsi untuk tempat memelihara ayam, tempat menyimpan peralatan rumah tangga, juga sebagai tempat jeruk kisar atau apabila musim, yaitu pada bulan Juni sampai Agustus. Yang keempat, hokolou. Hokolou merupakan bahasa daerah masyarakat setempat yang artinya keranjang. Makanan pokok orang Kisar adalah jagung dan ubi umbian. Mereka biasanya menggunakan jenis bakul untuk
menaruh hasil kebun yang baru saja dipanen untuk dibawa pulang ke rumah. Sebelumnya keranjang ini juga berfungsi untuk menaruh peralatan kebun untuk ke kebun seperti parang, pacul, dan lain-lain. Hokolou dibuat menggunakan daun koli muda yang sudah keringkan. Dan yang kelima yaitu gona-gona. Gona-gona atau yang dikenal masyarakat Maluku dan Seram bagian timur sebagai alat khusus yang dipergunakan sebagai alat timba air untuk melakukan proses penyaringan pati sagu. Gona-gona terbuat dari pelepah sagu yang memang dibuat dengan ukuran membentuk ember yang dipergunakan sebagai alat bantu dalam proses pengolahan sagu secara tradisional. Dalam sejarah pemanfaatan gona-gona sebagai keterwakilan dari unsur pemanfaatan sagu secara multifungsi, di mana semua bahan dasar sagu bisa dijadikan sebagai akar yang berguna bagi penggunaan kelangsungan hidup masyarakat. Selain memiliki nilai guna, sagu juga memiliki nilai filosofis yang menggambarkan kepribadian orang Maluku yang sifat kasar, keras, namun memiliki perasaan yang tulus dan baik hati, seperti empela sagu yang putih bersih. G. Mata pencarian. Ada beberapa mata pencarian bagi Seram bagian timur, yaitu 1. Perikanan dan kelautan, 2. Pertanian, 3. Perkebunan, 4. Pertambangan. Perikanan dan kelautan. Potensi lestari sektor perikanan meliputi ikan permukaan atau pelagis dan ikan dasar atau demersal. Diperkirakan 120.692,2 ton atau tahun sampai sekarang. Di samping itu masih terdapat berbagai potensi kelautan bernilai ekonomis tinggi seperti teripang, lola, cumi-cumi, kepiting, udang, pinade, dan lain-lain. Pertanian. Luas lahan potensial 131.364 hektar. Rincian peruntukan dan pengolahannya sebagai berikut. Tanaman pangan dan hortikultura 27.096 hektar atau 20,62%. Sampai saat ini baru dikelola seluas 9.500 hektar atau 35,6%. Dengan jenis komoditas padi, palawija, jagung, kacang tanah, sayur, dan buah-buahan. Perkebunan. Luas lahan potensial 99.021 hektar atau 75,51%. Sampai saat ini baru dikelola 340,13 hektar atau 6,69%. Dengan jenis ternak yakni sapi, kambing, ayam ras, dan itik. Pertambangan. Meliputi pertambangan umum dan pertambangan migas. Potensi pertambangan umum meliputi batu bara, emas, tembaga, nikel, krom, kobalt, basi, magnesium, mangan, dan zirkonium. Pertambangan migas meliputi minyak bumi dan nafta. Sistem religi. Sistem pemerintahan adat masih dipertahankan, demikian pula
upacara adat yang masih digunakan pada ritual adat tertentu. Misalnya, ikan asing di Kecamatan Seram Timur atau Geser, gurita kering di Gorom, sagu kering di Warimnama, serta umbi-umbian di Bulum merupakan makanan khas unggulan daerah masing-masing. Sistem pemerintahan, yaitu kepala daerah atau bupati dan wakil bupati, DPD. Sistem pemerintahan meliputi kepala daerah, bupati dan wakil bupati, DPRD, lembaga perwakilan rakyat daerah yang berdudukan sebagai unsur penyelenggaraan daerah di Kabupaten Seram bagian timur. Kecamatan dipimpin oleh camat yang tugasnya membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Desa, kepala desa yang tugasnya mengatur masyarakat.